Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudan Firdaus dengan NRP 50012110553. Di sini saya akan mempresentasikan tiga bagian untuk keperluan EAS RDI lanjut. Di mana yang pertama ini nanti ada image phenotyping, yang kedua ada quantitative imaging, lalu yang ketiga ada segmentation for 3D printing. Nah, untuk yang bagian kedua nanti dibagi lagi menjadi dua. Misalkan part satu part 2 part satunya itu pengukuran perubahan volumetrik kecil pada meningioma menggunakan modul change tracker, lalu yang part keduanya itu pengukuran aktivitas metabolik pada karsinoma sel squamosa menggunakan PET. Nanti ada pre-treatment sama post-treatmentnya seperti apa. Nah, untuk bagian yang pertama yakni image phenotyping. Oh ya, sebelum ini tampilan awal ketika membuka 3D Slicer. Untuk yang bagian pertama di image phenotyping itu kita pastikan bahwa kita telah menginstal extension modul, extension manager. Kita search yang harus kita install yaitu Radio Mix atau Slicer Radio Mix. Di sini punya saya sudah terinstall, semisal belum, oh maaf, kalau mau install di bagian sini, Radio Mix, di sini udah terinstall. Semisal belum, kita perlu installnya, lalu kita restart 3D Slicer-nya. Karena kita udah nginstal, kita nggak perlu praktekin untuk menginstalnya. Oke, maaf ini tadi terpencet. Oke, di tampilan awal ini, oh iya, sebenarnya apa sih image phenotyping itu? Sebenarnya ini merupakan eh, prosedur untuk menganalisis fitur-fitur penyakit yang dapat dideteksi melalui pencitraan medis yang dipadukan dengan deteksi fitur, lalu ada machine learning sama analisis statistik, di mana hasil dari tahapan image phenotyping ini bakal dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk pengambilan keputusan medis selanjutnya. Nah, oke, yang pertama kita perlu drag and drop file dari image phenotyping yang ada di folder. Oke, kalau sudah muncul tampilan ini kita klik OK. Nah, berikut tampilannya. Aku perkecil dulu. Sebentar. Kita ubah tampilannya menjadi for up dulu. Lalu yang bagian pertama kita akan mengenalkan fitur ruler atau penggaris. Oh ya, tadi kita ubah ke red only, red slice only ya, supaya kita pengen tahu diameter dari tengkoraknya ini berapa yang terbesarnya. Anggaplah kita mau mengukur bagian sini, maka maka kita klik ini, lalu kita titikkan sini hingga ke sini. Oh, ternyata tengkorak ini untuk diameter depan belakangnya ini 193 milimeter atau 19,3 cm. Nah, misal kita hapus, lalu kita coba ngukur diameter dari karsinomanya atau ini, meningioma. Kita ukur ini hingga ke sini. Oh, ternyata diameter dari tumornya sendiri yakni 32,07 milimeter atau 3,2 sekian sentimeter. Oke, kita hapus dulu aja, lalu kita ubah lagi ke for up. Nah, yang pertama, oh ya, sebelum itu meningioma, tadi kan kita membahas meningioma. Apa sih itu meningioma? Meningioma merupakan tumor di bagian otak yang memiliki pertumbuhan yang lambat. Jadi di sini kan bagian otak. Ini adalah meningiomanya. Nah, pertama-tama kita
eh tadi kan sudah mengload data, yakni drag and drop file tadi. Yang kedua, kita bisa melakukan segmentasi dari tumornya. Kita ke segmen editor, selanjutnya kita klik add. Kita klik add, lalu kita rename menjadi tumor. Oke. Lalu yang kedua, langsung aja kita add tadi, kita rename menjadi background. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita klik tumornya terlebih dahulu untuk melakukan segmentasi. Pertama kita lakukan di red slice only. Oke, seperti ini. Lalu yang pertama kita lakukan ini, paint. Paint lalu kita berikan titik di sini. Satu, dua, tiga. Jadi saya berikan eh, tiga titik di slice yang berdekatan. Oke, atau empat deh. Diberi empat. Lalu selanjutnya di background kita gambar mengitari dari meningiomanya atau tumornya. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita balik lagi, ubah ke for up. Nah, selanjutnya kita coba gambar background di apa namanya point of view coronal. Kita cari dulu meningiomanya atau tumornya. Nah, anggaplah di sini. Tapi di sini kan terlalu besar ya paintnya. Kita perkecil dahulu menjadi 1%. Nah, kita lakukan step yang seperti tadi. Oke, tapi di sini cukup sekali saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau semisal sudah, kita lakukan ini, grow from seed. Nah, lalu kita klik inisialis. Nah, kalau sudah gini, kita coba lihat dulu 3D-nya seperti ini. Di ujung sini kita bisa lihat hasilnya, segmentasi secara otomatis. Nah, semisal dirasa udah cukup, kita klik apply. Oke, kalau semisal udah seperti ini, kita coba tinjau lebih dekat, yakni 3D only. Nah, tapi di sini kan masih ada bagian yang ini ya, apa di luar tumornya, kayak ini ada sisa-sisanya. Nah, caranya itu kita kan pengen gabus bagian yang nggak perlu. Kita klik tumor, lalu kita klik ini gunting atau sisor. Nah, lalu kita pilih erase inside sama freeform. Artinya yang mau kita hapus itu berada di dalam ini. Oke, nah sudah terhapus. Eh, saya coba pindahkan dulu. Oke, kita coba hapus lagi bagian yang nggak perlu. Oke, oke, dihapus ini. Lalu kita coba yang bagian sini. Sisor. Oke, kita hapus bagian sini. Nah, kalau dirasa di sini udah rapi bagian tumornya, maka langkah selanjutnya kita perlu melakukan perhitungan volume
volume dari tumornya, yakni di modul segmen statistik. Ini kan modul segmen editor. Kita coba cari segmen statistik atau statistik aja. Nah, ini kita switch to modul. Nah, misalnya segmentation kita pilih segmentasi, skala volumenya, meningioma. Nah, selanjutnya sebentar, kita klik apply. Oh ya, sebelum itu kita ubah di ini dulu. Sebenarnya tidak terlalu ngaruh sih untuk layout atau jendela ini. Kita klik apply. Nah, di sini tertera hasil perhitungan volume dari tumor yang udah kita segmentasikan, yakni eh, 16,8488 cm kubik ini volumenya. Kita juga bisa tahu voxel yang ada di tumor ROI kita. Ada 13.693 dan seterusnya. Ini adalah informasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita coba eh, menggunakan fitur dari modul eh, atau ekstensi yang udah kita lakukan, yaitu Radio Mix. Kita coba cari Radio Mix. Radio Mix, kita switch to modul. Nah, di sini di modul Radio Mix kita input image volumenya, kita meningioma, input regionnya, kita ke segmentasi. Nah, sayangnya di extraction customization ini klik manual customization aja. Lalu fitur classesnya kita coba ke first order sama GLCM. Oke, kalau semisal udah, kita coba output tabelnya kita tambahkan baru ya. eh Create new table, lalu klik apply. Nah, ini masih proses. Nah, terlihat bahwa ini, sebentar. Nah, di sini hasil dari fitur radio mixnya ini terdapat 65, 65 fitur, di mana dari data-data ini sebenarnya kita bisa menjadikannya sebagai rujukan untuk kira-kira penanganan klinis selanjutnya untuk tumor ini tuh seperti apa. Nah, di sini ada fitur kelasnya, ada version, configuration, image original, max original, first order, lalu ada GLCM. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang bagian satu. Soalnya kita akan ke bagian dua, yakni quantitative imaging. Kita bisa close-in aja, close-in, close-in tanpa di save. Oke, selanjutnya di bagian yang kedua, yakni quantitative imaging. Pertama, kita ke, oh ya, sebelum itu, biar tampilannya seperti semula, kita ubah ke welcome to slicer. Oh ya, di quantitative imaging ini nanti kan dibagi menjadi dua, yakni yang part satu ini pengukuran perubahan volumetrik kecil pada meningioma menggunakan modul Change Tracker. Lalu yang kedua kan ada pengukuran aktivitas metabolik pada karsinoma sel squamosa menggunakan PET. Nah, di part yang pertama kita kan pengen perubahan volumetrik kecil menggunakan modul Change Tracker. Maka yang pertama kita lakukan adalah harus menginstal ekstensi dari Change Tracker. Kita search Change Tracker. Nah, di sini saya sudah menginstal, yakni ini Change Tracker. Lalu di part yang kedua nanti kan ada perhitungan eh, standar uptake value ya, dengan menggunakan PET. Sebentar.
Oke, sebentar. Oke, untuk yang pet standar update value ternyata tidak ada di ekstensi, melainkan sudah eh, terinstall di modul 3D Slicer-nya. Ya, ini kita carikan tadi pet standar update value comparison, yaitu yang ini. Oke, untuk bagian yang pertama kita kan memakai change tracker ya. Untuk itu kita perlu drag and drop filenya. Kuantitatif, quantitative matching, ini change tracker scene. Kita drag and drop di sini. Nah, seperti ini lalu kita klik OK. Saya geser dulu. Nah, untuk yang pertama kita langsung ke modulnya change tracker. Change tracker. Oke, sebelum itu akan saya jelaskan di bagian pertama ini. Sebenarnya ini udah ada perintahnya, di mana ini kita harus memilih volumenya baseline scan sama follow up scan. Kita akan memilih baseline-nya, ya ini yang 2006 sama follow up-nya 2007. Sebenarnya apa sih itu baseline scan sama follow up scan? Nah, kita tahu bahwa si tumor itu bakal mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Nah, maka dari itu kita untuk tahu apakah si tumor ini termasuk jinak atau tumor ganas, maka pertama-tama misal kita melakukan eh, eksposi untuk tahu tumornya, ya ini itu disebut baseline scan. Tapi selang beberapa waktu kemudian, misalkan setahun kemudian, lalu dilakukan lagi scanning untuk tahu tumor yang sekarang, itulah disebut follow up scan. Nah, follow up scan ini fungsinya bermacam-macam. Tadi untuk yang pertama tadi itu kayak pengen tahu apakah perkembangan dalam 1 tahun itu cepat atau enggak. Jadi kita bisa mengkategorikan tumornya itu tumor ganas atau tumor jinak. Nah, tapi kita juga bisa melakukan follow up scan yang digunakan untuk mengetahui apakah treatment kita itu berhasil atau enggak. Jadi misalnya kita treatment, oh maaf, kita lakukan baseline scan di 2006 ya. Lalu kita melakukan treatment di 2007, lalu kita lakukan scanning. Kira-kira hasil treatment itu apakah bisa mengurangi tumor yang ada? Tapi nggak harus 1 tahun sih, bisa selang beberapa hari atau beberapa bulan. Kurang lebih seperti itu, baseline scan sama follow up scan. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada, nah ini, ada meningioma atau tumornya. Di sini di aksial kan. Lalu di koronalnya ini di bagian sini. Lalu di sagitalnya adalah bagian sini. Oke, kita coba klik next. Oke, setelah itu kita mendefinisikan ROI atau region of interest yang pengen kita tinjau. Kita tahu bahwa di video saya sebelumnya ini kan bisa kita atur juga. Nah, ini sebenarnya kayak koordinat X, Y, Z di mana tengah ini koordinatnya 00. Berarti ini LR LR range-nya itu ini itu dari min 24 sampai 35. Kalau misal ini saya ubah maka akan jadi 2 dimensi. Kalau misal ini saya ubah maka ini bakal menjadi 3 dimensi. Nah, akan tapi yang kita perlu lingkupi dengan volume of interest ini adalah si tumornya atau karsinomanya. Jadi anggaplah yang bagian terbesarnya itu sini ya. Berarti ini saya taruh di tengah. Oh ya, sebenarnya kan tadi kita bisa ngatur ini ya slidernya, tapi kita juga bisa ngatur langsung di sini. Nah, kita atur, kita paskan ke tumornya. Oke. Terus yang di bagian koronal, sebentar kita cari dulu.
Nah, kurang lebih bagian terbesarnya itu ada di sini ya. Taruh di tengah, lalu ini di sini, lalu ini ke sini, ini ke sini. Oke. Lalu untuk yang bagian sini, bagian terbesarnya kira-kira di mana ya? Oke, anggaplah di sini ya. Anggaplah di sini, udah di tengah, ini kurang ke sini, kurang ke sini, kurang ke sini. Oke, anggaplah seperti ini ya. Nah, kalau misal udah seperti ini, maka kita, oh ya sebentar, kita coba tinjau lebih dekat sini. Oke, kurang lebih kita tinjau seperti ini ya. Kita coba klik next. Nah, setelah itu kita perlu mengatur thresholdnya. Tadi kan FOI-nya atau volume of interest-nya kan putih seperti ini. Yang di layout aksial, koronal, sama sagitalnya. Maka kita perlu melakukan threshold supaya terlingkupi kuning semua segmentasinya. Kurang lebih, kurang lebih, sebentar, sebentar. Kurang lebih, mungkin seperti ini. Kalau sudah kita klik next. Nah, setelah itu kita perlu centang intensity difference change detection atau FAST, di mana eh, intensity difference change detection ini merupakan algoritma yang bisa mendeteksi adanya perubahan perubahan eh, dari dua data. Kayak tadi kan ada baseline scan sama follow up scan. Itu misal dua data tersebut, misal ada perbedaan intensitas, yakni dalam hal ini adalah volumenya, maka akan dideteksi. Nah, untuk phase sendiri adalah kepanjangan dari fitur fitur from accelerated accelerated segment test kalau tidak salah. Fitur fitur from accelerated segment test. Nah, setelah udah kita centang, kita klik next. Nah, kurang lebih seperti ini, di mana eh, warna magenta atau yang mirip merah ini adalah pertumbuhan dari tumor itu sendiri selama 2026 hingga maaf 2006 hingga 2007. Nah, untuk yang shrink age atau penyusutan dari tumor yang berwarna hijau ini kan nggak ada di gambar. Maka tidak ada penyusutan atau 0,0 mili. Jadi yang terjadi ketika 2006 hingga 2007 adalah growth atau pertumbuhan sebesar 1,49 mililiter atau sekitar 0,76% dari volume semulanya. Nah, kita tahu bahwa layout yang di tengah di sini itu merupakan layout dari baseline. Lalu yang kedua di sini atau yang ketiga, maaf, layout yang paling bawah ini adalah layout dari follow up scan. Nah, kenapa di sini ada 6 jendela pada masing-masing layout? Ini gunanya untuk kita tahu perbedaan volume secara simultan. Jadi sebenarnya ini adalah slash yang saling berdekatan, berdampingan. Jadi misal kita ubah ya. Nah, ini sebenarnya bergeser. Nah, ini adalah tumornya. Secara berdekatan adalah seperti ini. Maksudnya slash ini berdekatan dengan slash ini, berdekatan dengan slash ini, dan seterusnya. Tadi kita misal tinjau di
Oke, ini ada kita bisa bandingin atas bawah ini biar tahu ini misal S sama dengan 24,6 sekian. Berarti yang bawah harus 24,6 sekian untuk dibandingin atas bawah. Jadi misal kita ubah di sini 26,57, maka yang atas juga bakal ngikut 26,57 biar bisa bandingin baseline sama follow up scan. Oke, kita coba cek lagi. Barangkali ada yang masih bisa ditinjau. Oh ya, di sini ada LFB di mana L di sini label map, lalu F ini foreground atau latar depan. Di sini nggak ada, lalu backgroundnya ini follow up Roy. Kalau yang di sini sama aja di sini follow up. Kalau yang di sini baseline. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di sini di 3D layoutnya, sebentar, 3D only. Di sini merupakan perbedaan antara follow up scan dengan baseline scan-nya. Jadi perubahan volumenya itu adalah warna yang magenta ini. Kurang lebih seperti itu yang di part satu kita akan beralih ke part 2. Kita klik closing, closing. Oke, kita coba balikin lagi dari awal. Oh, maaf. For up, welcome to slicer. Oke, yang di part 2 yakni pengukuran aktivitas metabolik pada karsinoma sel squamosa menggunakan PET atau positron emission tomography. Nah, di sini bagi menjadi dua kan, pre-treatment sama post-treatment. Yang pertama di pre-treatmentnya akan saya drag and drop file dari pre-treatment. Sebentar, pre-treatment ini saya dropkan ke sini. Nah, ini adalah filenya. Kita klik OK. Nah, ini adalah file dari apa pre-treatment. Pertama yang bisa kita tinjau, kita coba di sini kita coba kunci dulu. Kita lihat bahwa di sini label mapnya itu pet satu label, lalu foregroundnya city, lalu backgroundnya pet. Nah, di petunjuk modul kita coba ganti opacity dari city-nya. City, sebentar. Kita ganti hingga 0,5. Maka karena yang ini link slash view-nya ini terhubung, maka kalau kita ganti yang aksial, maka yang koronal sama sagittal akan ikut terganti juga opacity-nya. Kita cek, nah 0,5 juga. Kita cek ini juga 0,5. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba, kita kan pengen tahu tumornya itu di bagian mana. Kurang lebih di sekitar sini, kita coba zoom in. Nah, di sini ada bagian yang biru kan. Nah, dilingkupi dengan biru ini. Kita coba cari yang terbesar, mungkin bagian sini. Lalu untuk yang koronal, sebentar. Koronal ada di bagian, sebentar. Nah, ini ada biru-biru. Kita coba zoom in. Kita cek bagian terbesarnya kira-kira di sini. Lalu kita coba zoom out ya. Kita coba zoom out. Lalu kita coba cari yang bagian sagittalnya sebentar. Nah, kurang lebih di sini. Sebentar. Kita zoom out dulu. Nah,
Nah, ini di bagian yang ada biru-biru ini. Kita coba cari yang terbesarnya mungkin di bagian sini ya. Oke. Oke, setelah tahu ini semua letaknya, jadi kira-kira koordinatnya di berpotongan di sini ya. Tumornya berpotongan di sini. Oh ya, sebelum itu saya akan jelaskan dikit fisis dari PET itu sendiri. Jadi PET di sini kan positron emission tomography. Jadi eh, di dalam tubuh diinjeksikan radioaktif suatu senyawa, yakni khususnya itu FDG atau fluor deoksiglukos, di mana fluor deoksiglukos ini merupakan glukosa, di mana OH-nya ini dimodifikasi atau diganti dengan fluor 18. Kita tahu fluor kan golongan 7A ya, kalau nggak salah itu kan memiliki eh, elektron yang tidak terikat kan ada satu. Nah itu menggantikan OH- yang ada di glukosa murni. Nah, kita tahu bahwa cara kerja sel itu butuh glukosa untuk supaya glukosa ini diolah menjadi energi. Karena kita tahu sel ini butuh energi untuk berkembang atau bertumbuh, lalu untuk eh, reparasi dari sel. Jadi kalau misal ada kerusakan itu diperbaiki dengan bantuan energi yang udah diolah dari glukosa tadi. Jadi semua sel yang ada di tubuh manusia ini pasti butuh glukosa. Nah, bedanya karena tadi yang diinjeksikan itu glukosa modifikasi atau FDG, itu kalau glukosa biasa dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa langsung diolah menjadi energi. Akan tetapi kalau 18 FDG dimasukkan ke dalam tubuh, maka terlihat bahwa sel kanker atau sel tumor itu pasti menyerap lebih banyak FDG atau yang mirip glukosa tadi. Karena kita tahu tahu sendiri bahwa karakteristik dari tumor atau kanker itu butuh lebih banyak asupan atau glukosa. Jadi FDG bakal terakumulasi banyak di bagian tumor atau kanker. Nah, bedanya dengan misal menyerap glukosa ya. Kalau misal menyerap glukosa, glukosanya itu bisa langsung diolah menjadi energi. Tapi gara-gara ini itu menyerap 18 FDG, maka eh, si 18 FDG ini nggak bisa diolah karena bakal berubah menjadi FDG 6 fosfat. Ini tidak bisa diolah menjadi energi. Jadi si 18 FDG akan terjebak di sel tersebut. Jadi kalau misal sel kanker, maka yang terjebak itu sangat banyak, 18 FDG-nya. Maka dari itu di sini yang warna putih atau intensitasnya paling tinggi itu di apa ya? Dikata bisa dikatakan itu adalah kanker atau tumor, bukan sel normal. Oke, setelah itu kita tahu di sini, maka kita ubah modulnya jadi PET, PET Standard Uptake Value. Kita klik, lalu klik switch to modul. Nah, setelah ini kita bisa input pad volumenya, kita klik pad 1, volumenya pad 1 label. Sebentar, pad 1 label, lalu pad decom volume padnya kita ke data kita. Eh EAS RDI lanjut, kuantitatif, kuantitatif ke sini, lalu ke dataset 3 pad city, pad 1 kita select folder. Oke, kalau setelah ini kita bisa langsung klik apply. Nah, di sini terlihat hasilnya, hasil perhitungannya, outputnya ada SUV, max, min, sama minimum. Nah, SUV itu apa? SUV itu standard uptake value yang bisa kita hitung dengan cara nilai radiasi untuk volume tertentu
dibagi dengan nilai radiasi yang disuntikan untuk semua massa di tubuh tersebut. Jadi eh, nilai radiasi untuk volume tertentu kan satuannya becquerel per mili. Lalu dibagi dengan nilai radiasi yang disuntikan untuk semua massa di tubuh itu kan becquerel per gram. Jadi becquerel per mili dibagi becquerel per gram itu sama dengan gram per mili. Jadi satuannya di sini SUV adalah gram per mili, mililiter, maaf. Nah, diketahui sebagai berikut. Nah, SUV itu sebenarnya untuk apa sih fungsinya SUV? Jadi sebenarnya SUV itu kita bisa tahu kira-kira eh, kanker tunjuan kanker tinjauan kita itu termasuk kanker jinak atau kanker ganas. Dilihat dari seberapa banyak SUV-nya. Karena semakin banyak nilai radiasi eh, yang terkumpul, maka dikatakan bahwa kanker tersebut kanker ganas karena dia butuh banyak energi untuk diolah. Kurang lebih seperti itu untuk SUV. Oke, kita akan beralih ke post treatment. Kita klik file, lalu close scene. Close scene, discard modification. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah mendrag and drop file dari post treatment. Nah, ini adalah filenya. Kita klik OK. Nah, setelah ini langkahnya sama kayak semula. Kita coba eh, ngatur opacity-nya menjadi 50, 50%. Nah, terlihat bahwa kita coba cari ini ya. eh, Setelah treatment tadi, kankernya seperti apa kira-kira? Oh ya, sebenarnya kalau saya geser-geser ini mouse yang tengah, itu kan di bagian 3D kan ada yang bergeser tuh. Atau misal kita ini geser ini, ada yang bergeser. Sebenarnya saya mencarinya itu seperti ini. Saya paskan ke titik kuning yang eh, letak tumor tadi. Kita coba cari yang bagian sini itu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, oke. Oh, maaf. Oke, terlihat bahwa bagian tumor sebelumnya itu kini berwarna menjadi kuning di aksialnya, terus sagitalnya sama eh maaf, sagitalnya ini koronalnya itu berwarna kuning. Artinya setelah treatment kini aktivitas di kanker tersebut ini mereda, mereda gara-gara treatmentnya sudah selesai. Nah, terlihat bahwa jaringan sekitarnya kan sudah menjadi normal, tapi yang setelah treatment kanker ini kan masih kuning. Itu dikarenakan bahwa pada saat treatment itu kan kita memberikan energi, energi eh, pengion, di mana kita pengen merusak sel kankernya. Kita tahu bahwa eh, radioterapi dalam hal ini itu kan merusak kanker ada dua cara, yakni memutus rantai RNA atau DNA itu yang pertama. Terus yang kedua dengan cara menciptakan apa radiasi bebas, benar. Oh, radikal bebas.
Dimana kita tahu bahwa unsur homogennya atau unsur mayoritas dari dalam tubuh manusia kan air. Jadi ketika terkena energi maka menciptakan radikal bebas, yakni OH- dengan peroksida atau O2 dengan muatan -1. Nah, kedua radikal bebas ini bakal bisa ketika dua radikal bebas ini terikat dengan suatu sel, senyawa sel, maka sel tersebut akan kehilangan kemampuan untuk mengolah glukosa. Sehingga yang terjadi sel tersebut akan nggak bisa mengolah glukosa lagi, jadi dia nggak punya energi lagi dan berakhir mati. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini masih ada sisa kuningnya di sini. Sebentar saya cek terlebih dulu. Apakah ada yang bisa dibahas lagi? Oh ya, mungkin fitur kayak mata di sini, misal ini kan terlink kan semua layoutnya. Misal kita nonaktifkan, bakal di 3D-nya bakal menghilang. Lalu, semisal kita nonaktifkan ini, kita close ini, maka si aksialnya bakal hilang. Jadi ada dua potongan aja. Misal kita nyalakan lagi, nah kini ada tiga potongan. Berlaku sama juga di coronal sama sagittal. Mungkin kurang lebih seperti itu yang di post treatmentnya. Kita bisa closing. Oke, mungkin saya akan koreksi perkataan saya sebelumnya yang di radikal bebas. Tadi kan ada hidroksil atau OH- sama peroksida ya. Itu sebenarnya kalau O2 itu bukan peroksida tapi superoksida. O2- itu superoksida. Kalau peroksida kalau nggak salah itu H2O2 kalau nggak salah. Pokoknya yang benar itu hidroksil sama superoksida. Nah, kita coba lanjut ke yang ketiga, yakni segmentation for 3D printing. Kita ke, kita coba balikin ke semula. Oh ya, tadi udah di closing belum ya? Coba kita closing lagi. Oke, yang di segmentation for 3D printing, yang pertama kita akan download sampel data. Kita pilih CT Chess. Nah, kalau udah di sini, maka terlihat bahwa di sini kan udah CT Chess. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan segmentasi. Kita klik, oh maaf, kita atur kontrasnya dulu di model. Sebentar. Oh maaf, bukan model, segmentasi. Sebentar. Oke, akan saya lanjutkan. Sebenarnya bukan di modul model, ternyata di volume. Nah, di sini kita bisa mengatur kontrasnya. Kita atur aktif volumenya di City Chess karena di sini di aksialnya kan City Chess. Di sini juga City Chess. Di sini backgroundnya juga City Chess yang di sagital, aksial, dan koronal. Nah, kita bisa mengubah, bisa ini, 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 dan ini. Akan tetapi di modul itu disarankan pakai yang ini. City Abdomen, View Abdomen, Abdominal City Volume. Karena di sini eh, mencakupi bagian perut. Nah, setelah ini kita bisa langsung ke menu segmen editor.
segmen editor, lalu yang pertama kita bisa klik segmen satunya, lalu kita klik ini, threshold. Nah, kita atur di sini menjadi 100. Nah, setelah itu kita klik apply. Oh, maaf, jangan diklik apply dulu. Selanjut itu, selanjutnya kita klik island, lalu keep selected island. Sebentar, thresholdnya, coba klik apply. Setelah itu kita cari yang island, lalu klik selected island, lalu klik bagian sini. Nah, setelah itu kita klik scissor, lalu erase outside, lalu kita coba cari di bagian koronalnya. Sebentar. Nah, kita coba cut di sini. Sebentar, saya coba ulang. Oke, anggaplah dipotong di situ. Sayangnya setelah kita potong ini, maka sebentar. Oke, saya lanjutkan. Mungkin saya coba ubah dikit lagi. Sebentar. Nah, semisal udah seperti ini, maka selangkah selanjutnya adalah kita ke sebentar. Oke, akan saya lanjutkan. Tadi kita udah memotong bagian sini untuk segmentasinya, maka kita coba show 3D-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, terlihat bahwa di sini kan ada dua bagian. Tapi yang kita inginkan hanyalah bagian yang ini saja. Maka caranya adalah kita sama seperti tadi, kita klik scissor atau gunting. Gunting di sini lalu kita klik erase inside. Yaitu kita coba uh, menghapus yang di sini, yang ada di dalam. Oke, udah kita hapus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan eh base phantom. Base phantom. Oke, kita akan melakukan drag and drop file. Em, Download base piece ke sini. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul eh phantom base dari file yang udah kita drop. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lanjut ke model untuk menurunkan opacity-nya. Sebentar. Display. Nah, opacity dari base piece-nya kita atur ke 0,8. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke modul transforms. Nah, saya itu kita create new linear transform as. Kita coba namai seperti yang ada di modul, yakni spin to base, spin to
base transform. Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan base piece di sini ke transform. Lalu kita tahu bahwa ini LRPANIS ini bisa kita geser-geser untuk menyesuaikan ke tempat segmentasi kita. Sebentar. Oh ya, sebelum itu ini minimalnya kita atur menjadi 400 kalau tidak salah. Minus 400. Minus 400. Oke, kita coba atur lagi. Oke. Nah, akan tetapi di bagian lengkungannya ini harusnya kan berada di bawah ya. Berada di bawah, maka caranya adalah kita lakukan rotasi. Sebentar. Ini rotasi kita 180. Nah, seperti ini. Lanjut kita coba pasin lagi. Seperti ini. Coba edge. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah tengah atau belum ya? Eh, oke, mungkin seperti ini. Seperti ini. Terus yang ini. Oh, sebentar kita cek lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Sebentar saya geser dulu. Nah, kita pasin posisinya seperti ini supaya kita hendak melakukan pemotongan karena ini kan ada lebihan. Ada lebihan dari segmentasi kita. Kita klik segmen editor sama seperti tadi, erase inside. Ini lalu kita potong saja. Sebentar. Potongnya di sini. Oke, mungkin seperti ini. Kita coba cek lagi. Masih kurang rata. Coba kita potong lagi. Sebentar. Kita cek. Masih ada dikit lagi. Oke, kita coba potong bagian sini. Oke, kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya yakni adalah kita coba menggabungkan hasil segmentasi kita dengan base phantomnya. Nah, caranya adalah kita pertama ke modul segmentation. Modul segmentation ini. Lalu kita klik import model. Lalu kita ke base piece. Kita pilih ini. Ke base piece lalu klik import. Nah, kalau udah klik import sekali, kita coba ke sebentar.
kita coba ke cek di segmen editor dulu. Ternyata belum muncul. Kita coba lagi ke segmentation. Segmentation kita coba import lagi. Sepertinya gagal. Display representation segmen binary map layer. Oke, kita coba import ya. Ini import. Soalnya di sini belum muncul base-nya. Kita coba ke model dulu. Udah base piece. Kita ke lihat transform base piece. Oke, kita ke segmentation. Coba import. Sebentar. Oke, kita coba lagi ya import. Karena seharusnya kalau udah kita klik import, harusnya muncul di representation di sini. Import base, segmentation. Oke. Oh, kita ke segmentation. Kita lupa mengaktifkan ini. Oke, tapi di tutorialnya gak ada. Berarti harus kita aktifkan secara manual. Segmentation. Lalu kita import. Nah, setelah muncul ini, langkah selanjutnya adalah eh, close surface-nya kita make sure. Lalu kita klik yes. Nah, setelah itu setelah kita ke segmentation, kita akan beralih ke segmen editor. Segmen editor ini. Nah, kan ini di sini ada dua ya. Kita klik segmen satu, lalu kita klik ini logical operator. Logical operator. Ini klik yes. Nah, setelah itu kita ganti copy ini menjadi add. Segmen satu add dengan base piece. Lalu klik apply. Apply. Nah, kalau misal dirasa udah, maka kita coba remove base piece. Remove. Nah, yang terjadi kalau udah ditambahkan bakal seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya, yakni tinggal ngasih lubang saja di bagian sini. Sebentar. Nah, supaya lubangnya ini pas, maka kita ngasih lubangnya di bagian sini aja. Nah, ini kan ada lubang nih. Kita coba scissors, lalu erase inside, ini circle. Kita coba klik sini sampai sini. Nah, oke, kita klik ini. Nah, terlihat bahwa di sini udah berlubang. Nah, kalau dirasa sudah seperti ini, maka ini sudah siap untuk di print. Oke, kurang lebih seperti ini. Misal kita pengen lebih detailnya, kita bisa ke 3D only. Nah, hasil segmentasi kita seperti ini. Ini bisa langsung kita print. Kalau udah seperti ini, saya coba cek lagi apakah ada lagi. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal melakukan ekspor saja di segmentasi.
segmentation. Setelah itu kita export. Export model. Terus ini coba export. Kalau udah, kalau udah dirasa export, maka kita bisa tinggal save. Save ini bisa kita uncentang. Kita coba save segmen satu. Segmen satu VTK kan. Kita ubah ke STL supaya bisa lanjut ke printing. Nah, kita bisa save. Oke, itu adalah cara-caranya. Misal kita coba cek ke hasil savean kita. Kita lanjut. Streaming printing. Sebentar. Saya save di dataset dataset 3. Dataset 3 berarti di sini kuantitatif dataset matching. Oke, dataset 3. Oke, hasil segmentasi kita bakal seperti ini. Sebentar, saya stop share terlebih dahulu. St- Stop share, lalu coba saya buka segmen satu. Zoom. Oke, ini adalah hasil dari segmentasi kita untuk siap di print. Ini saya buka di aplikasi Autodesk Max Mixer. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, misal pengen ngeprint berarti tinggal dipindah lagi ke software Ultimaker Cura. Nah, mungkin kurang lebih sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya dan ada salahnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.